Haleluya. Puji Tuhan. Yesus hidup. Yesus hidup. Kembali lagi kita bicara saat ini mengenai Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Bapa sorga, kami akan memberitakan kebenaran firman Allah. Biarlah Roh Kudus tuntun hamba-Mu, pimpin hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Bapa bagi umat-umat-Mu yang mendengarkannya saat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin melanjutkan rangkaian khotbah saya mengenai Immanuel, kemudian artinya Allah menyertai kita. Saya saat ini berada dalam huruf yang ke N, ya, di dalam kata menyertai. Saya ingin baca bersama-sama di dalam Alkitab kita, Matius 19 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan peroleh hidup yang kekal. Hampir 30 tahun yang lalu ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saya memang rasanya tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika saya minta izin kepada kawan-kawan di perusahaan saya menjadi hamba Tuhan, mereka bilang begini, kamu mau makan apa? Kami tahu kamu kalau menjadi hamba Tuhan itu, ya, nggak ada gaji. Ya memang nggak ada gaji. Di GPDI 1 bulan 30 hari. Dan saya bilang, spontan saya bilang, Tuhan akan pelihara saya. Dan puji Tuhan, saya boleh lihat bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa. Kawan-kawan yang ada di perusahaan yang berjaya waktu itu, sekarang perusahaannya bangkrut, sekarang dia tidak bisa menyekolahkan anaknya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak saya bisa melanjutkan studi untuk S1, ya. Bahkan cucu saya sekarang melanjutkan studi untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya pikir-pikir siapa yang biayai saya? Organisasi di mana saya melayani, ya, tidak menjamin setiap bulan, tidak. Tapi Tuhan yang memanggil setia, memberikan jaminan, ya. Kenapa? Dimulai dengan kata, setiap orang karena namaku, karena nama Tuhan Yesus, saya tinggalkan pekerjaan saya di dunia sekuler dan masuk dalam pelayanan. Dan saat ini Tuhan percayakan saya mengembalakan sidang Jumat dan ada dalam pelayanan misi. Saya merasa bahwa saya tidak rugi. Saya tidak rugi menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Panggilan Tuhan itu mulia. Dan saya boleh menikmati panggilan Tuhan sampai saat ini. Sudah usia saya, ya sedikit lagi akan masuk ke usia yang katakanlah ya usia yang lanjut, ya. Sekarang sudah lanjut, tapi batas Alkitab, ya. Sedikit lagi saya akan masuk sana. Tapi saya merasa Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya diberikan kekuatan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan hikmat, saya membimbing umat-umat Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan saya masuk ke dalam pelayanan misi di luar DKI Jakarta. Saya berkata, siapa saya Tuhan? Kalau bukan Tuhan, saya adalah gembel atau bandit di luar. Ya, itu yang saya boleh katakan. Saya bilang, saya bukan orang hebat, enggak. Tetapi karena kasih karunia, saya boleh ditolong oleh Tuhan. Karena itu sebabnya nama yang saya sebut itu, nama Yesus Kristus, dia adalah nama yang saya tebar, yang saya sebutkan, yang saya sampaikan, yang saya beritakan di mana saya berada. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Saya keluar, saya tidak tahu ada yang tolong saya enggak. Memang saya pakai masker, ya, saya pakai topi, ya, saya pakai perlengkapan yang diberitahu oleh pemerintah. Tapi saya tidak jamin itu akan menahan kalau ada memang virus masuk. Ya, saya takut memang. Tapi saya keluar dengan satu keyakinan, di dalam nama Yesus dia punya kuasa. Karena dia pemimpin, dia yang menjadi penguasa sorga, bumi dan di bawah bumi. Berarti virus corona ada di bawah penguasaannya. Sekali lagi saja,
virus corona di bawah penguasanya. Kalau dia bilang tidak akan tembus. Kalau dia izinkan, ya tembus. Biarpun kita berlapis-lapis pakai masker, ya saya tidak menghina masker, tapi itu terbatas. Tapi kalau kita gunakan nama di atas segala nama itu, nama Yesus Kristus, maka kita akan beroleh pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, ya bukan hanya untuk sekedar hidup, tapi Dia katakan di sini akan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal artinya masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kita harus bayar harga dulu, ya. Tinggalkan rumah, tinggalkan saudara laki-laki, tinggalkan saudara perempuan, tinggalkan bapak, ibu, anak dan ladang, maka kamu akan menerima 100 kali ganda dan hidup kekal. Saya boleh berkata, saya boleh mendapatkan. Memang belum 100 kali ganda yang saya dapatkan, ya, ketika saya tinggalkan pekerjaan saya di perusahaan dulu, ya. Tapi saya boleh kata 60% saya sudah dapat. 60% kan kalau orang ujian paling nggak sudah lulus. Nanti dia naik 70, nanti 80 dan seterusnya, itu Tuhan punya urusan. Tapi satu hal saya berkata, saya punya hidup kekal karena Tuhan yang jamin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup dalam doa. Bapa sorga, terima kasih firman-Mu yang saya sampaikan adalah nama Yesus Kristus, nama yang punya kuasa sorga, bumi dan di bawah bumi. Dan itulah nama yang saya beritakan saat ini. Siapa kembali yang mau mengingat nama itu dan gunakan nama itu dengan iman, maka dia akan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.